Bapak Presiden yang kami hormati, ada yang membandingkan pembangunan infrastruktur masa lalu dan masa kini. Namun kami percaya, setiap masa punya tantangan dan pendekatannya sendiri. Bapak Presiden sering mengingatkan kita untuk senantiasa mengapresiasi setiap pondasi yang diletakkan, juga setiap progres yang telah dicapai oleh para pendahulu, pemimpin dan pemerintahan sebelum kita. Hari ini, bangsa ini bukan sekedar membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih strategis, lebih berdaulat, lebih berdampak, dan lebih berpihak pada masa depan. Inilah yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Jika dulu pembangunan didesain untuk mengakselerasi ekonomi, hari ini kita desain untuk keberlanjutan, keadilan, dan kemakmuran jangka panjang. Kita tidak sedang membangun untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan Indonesia Raya. Pembangunan tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi menjadi perwujudan dari kedaulatan. Kami menyebutnya infrastruktur sebagai strategi negara. Maknanya, pembangunan hari ini tidak sekedar kelanjutan, melainkan kebangkitan. Dan rakyat Indonesia bisa melihat jelas, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita membangun dengan arah keberanian dan visi kebangsaan. Bapak Presiden telah memberi contoh bahwa pembangunan bukan monopoli pusat, bukan urusan elit, tetapi hak dan tugas bersama seluruh anak bangsa, termasuk para pemimpin dan segenap unsur pemerintahan daerah, pelaku dunia usaha, akademisi, media, civil society, dan berbagai stakeholders lainnya. Hari ini, kita tidak lagi merencanakan pembangunan seperti biasa. Dengan komando Bapak Presiden, kita dituntut bergerak cepat, berpikir besar, dan bertindak nyata. Karena kecepatan adalah bagian dari keadilan. Apa yang Bapak Presiden bangun saat ini adalah pondasi sejarah menuju Indonesia emas. Anak cucu kita akan mengingat masa ini. Saat bangsa ini bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, dan percaya pada kekuatannya sendiri. Untuk itu, kami siap menjalankan segala mandat dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pembangunan yang terfragmentasi. Semua harus terkoneksi, terintegrasi, dan saling menguatkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami mohon arahan dari Bapak Presiden, Presidential Keynote Speech, yang mudah-mudahan semangat forum ini menjadi bagian dari kerja besar membangun Indonesia. Bukan hanya untuk zaman kita, tapi untuk sejarah bangsa ini di masa depan. Terima kasih atas kehadirannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus.
HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali pidato AHY dan Anies Baswedan, teman-teman. Ya, kedua tokoh yang sangat hampir berduet di Pilpres 2024 kemarin. Dan ini tidak diragukan lagi kepemimpinan mereka, bagaimana mereka masing-masing mempunyai kualitas yang oke ya, dalam kepemimpinan. Pak Anies pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, pernah jadi capres, ya. AHY adalah seorang ketua umum partai Demokrat yang mempunyai kredibel yang luar biasa, dan sekarang pernah menjadi menteri di era Jokowi, dan sekarang menjadi Menko Infrastruktur di era Prabowo Subianto. Ya, kedua tokoh ini sangat fenomenal, kedua tokoh ini sangat hebat. Terlepas dari itu semua, mungkin pertanyaan kita ya yang sedang hangat sekarang ini, Gibran dimakzulkan. Ya, Gibran dimakzulkan. Jika sebenarnya pemakzulan itu disetujui oleh DPR, pertanyaannya siapa pengganti daripada Gibran? Dan paling tidak ada dua sosok yang sangat berkompeten ya, sangat cocok, sangat ideal untuk pengganti Gibran. Siapa lagi kalau bukan AHY dan Anies Baswedan? Tergantung daripada Prabowo Subianto. Ya. Kalau Anies, ya Prabowo bisa mendapatkan dukungan yang semakin besar lagi, ya kan, dari masanya Anies. Ya, itu menjadi modal besar bagi Prabowo di Pilpres 2029 nanti. Kemudian AHY adalah tokoh anak muda yang kalau kita bilang levelnya lebih tinggi lagi levelnya daripada Gibran, ya kan, karena pengalaman daripada AHY menjadi ketua umum partai, ya, bagaimana berkarir sebagai militer yang memang tahu situasi negara, prestasinya sangat luar biasa. Dan jika benar nanti Gibran akan dimakzulkan, ya paling tidak dua tokoh inilah yang menjadi kandidat ya. Sangat luar biasa sekali bagaimana AHY dan Anies Baswedan. Atau kalaupun misalnya Prabowo tidak memilih mereka, ya paling tidak AHY dan Anies ini bisa berduet di Pilpres 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian?